Sahabat GKI, Anda pasti mendengar kata iri hati. Iri hati dalam teks Yunani disebut dengan kata zelos. Dari kata inilah kemudian kita mengenal sebuah kata jealous. Kata dasar zelos sebetulnya menunjuk kepada semangat, hasrat, antusias, dan keinginan yang begitu kuat dalam diri seseorang untuk mendapatkan atau merangkul sesuatu bagi dirinya. Iri hati pada dasarnya bukan tentang tidak suka atas kelebihan orang lain. Namun, kata ini, perasaan ini sedang menunjuk pada adanya keinginan yang begitu kuat dalam diri untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya saja, seseorang bisa iri karena temannya itu mendapatkan beasiswa studi lanjut. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak merasakan rasa iri itu ketika temannya itu mendapatkan kenaikan jabatan. Atau misalnya ada seseorang tetangga, dia bisa iri karena tetangganya itu baru saja membeli sebuah rumah baru. Tetapi ketika dia tahu bahwa tetangganya itu sedang berlibur ke Nusa Dua Bali, dia tidak merasakan perasaan iri itu. Studi lanjut dan rumah baru adalah keinginan yang tersembunyi di dalam diri orang tersebut. Keberhasilan orang lain bukanlah fokus dari persoalan iri hati. Itu hanyalah sebuah sarana untuk memperlihatkan apa sih sebetulnya keinginan hati kita yang terpendam. Karena itu ketika seseorang berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, otomatis rasa iri hatinya itu akan hilang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dengan memahami pengertian iri hati ini, kita menjadi sadar bahwa iri hati bukanlah persoalan tentang kecemburuan pada keberhasilan orang lain, tetapi iri hati menunjuk pada hasrat diri yang besar akan sesuatu. Dari pengertian tersebut, maka ada dua hal yang patut kita pikirkan berkaitan dengan iri hati. Yang pertama, iri hati adalah kunci yang menyingkapkan hasrat dan antusiasme diri yang terpendam tanpa kita sadari. Kedua, karena itu cara untuk melepaskan diri dari iri hati bukanlah dengan tidak memiliki keinginan atau hasrat akan sesuatu, tetapi dengan cara mengontrol kestabilan keinginan itu sebaik-baiknya. Selama keinginan ini dapat dikendalikan, maka ia akan menjadi pendorong kemajuan dalam diri seseorang. Tetapi jika keinginan itu lepas dari kontrol, maka disitulah iri hati akan membusukkan tulang. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 30. Telisiklah diri saudara. Kenalilah dalam hal apa saja saudara bisa merasakan iri hati. Gunakanlah perasaan iri saudara untuk mengenali apa saja keinginan-keinginan yang tersembunyi sebenarnya dalam diri saudara selama ini. Kontrollah keinginan itu sehingga ia tidak membusukkan tulang saudara, tetapi justru memicu saudara untuk menjadi lebih berkembang secara positif. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan saudara yang lain. Saya Rinto Tampu Bolon. Salam GKI, Genta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati.